Salam sejahtera bagi kita sekalian, pemirsa Tabura Injil yang Tuhan Yesus Kristus kasihi. Kita jumpa lagi dalam pendengaran firman Tuhan melalui Tabura Injil di saat ini. Maka marilah sebelum kita membaca dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami, saat ini kami rindu betul untuk disapa oleh Tuhan melalui kebenaran firman-Mu. Ketika hidup kami tanpa Tuhan, masa terasa hampa. Arah dan tujuan hidup kami tidak jelas. Tetapi ketika hidup kami taruh di tangan Tuhan, dalam persekutuan pribadi dengan Tuhan, dalam pendengaran firman Tuhan, maka hidup kami ini terus diterangi oleh kebenaran firman Tuhan. Roh Kudus Tuhan akan terus memampukan kami untuk menjalani hidup di tengah-tengah dunia ini. Ya Allah, ya Bapa di sorga, saat ini kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Berilah hati, pikiran kami, telinga kami, bahkan mata kami. Ketika melihat, mendengar, maka kami akan dimampukan oleh Roh Kudus Tuhan untuk melakukan kebenaran firman Tuhan. Ya Allah, ya Bapa di sorga, mampukan kami saat ini dalam pemberitaan firman Tuhan. Tuhan sendiri hadir nyatakan kehendak-Mu bagi kami melalui pemberitaan firman Tuhan ini. Bagi hamba sebagai alat-Mu untuk menyatakan apa yang menjadi maksud dan rencana Tuhan dalam firman-Mu saat ini. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami telah siap. Amin. Pemirsa Tabura Injil yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, bagian firman Tuhan bagi kita saat ini dari dalam kitab Injil Matius pasal 18 ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang kelima. Kitab Injil Matius pasal 18 ayat pertama hingga ayatnya yang kelima. Demikian firman Tuhan. Siapa yang terbesar dalam kerajaan sorga? Pada waktu itu datanglah murid-murid itu kepada Yesus dan bertanya, siapakah yang terbesar dalam kerajaan sorga? Maka Yesus memanggil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka. Lalu berkata, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Sedangkan barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar dalam kerajaan sorga. Dan barang siapa menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku. Sampai disinilah jauh pembacaan firman Tuhan bagi kita sekalian. Pemirsa Tabura Injil, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus Kristus kasihi. Dalam pembacaan kita, kitab Injil Matius pasal 18 ayat pertama hingga ayatnya yang kelima. Tema perenungan kita yaitu merendahkan diri seperti anak kecil. Merendahkan diri seperti anak kecil. Bapak Ibu saudara-saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, merendahkan diri artinya menjadikan diri kita rendah. Rendah dalam pengertian bahwa bagaimana cara, sikap kita, sifat dan tingkat atau tingkah laku kita. Tindakan kita selaku orang Kristen memiliki dasar iman percaya kepada Kristus yang mengajarkan tentang arti dan tujuan hidup orang yang beriman dan juga mengajarkan kita tentang memberi diri untuk diajar, dibentuk dan diatur dalam kehidupan kita, bahkan dalam melayani Tuhan. Pemirsa Tabura Injil yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian. Namun jika kita perhatikan dalam kehidupan saat ini atau zaman ini, banyak sekali manusia ingin bersaing.
Banyak sekali manusia berlomba-lomba untuk menjadi yang besar, menjadi yang unggul, menjadi yang hebat, menjadi orang yang selalu dipuji-puji, dibanggakan. Apalagi ketika dia mengerjakan sesuatu hal dan berhasil. Bapak Ibu pemirsa tabur Injil yang Tuhan Yesus Kristus kasih, sering hal ini merupakan bagian yang diprioritaskan dalam cara pandang, cara pikir setiap orang yang memiliki posisi atau jabatan dalam sebuah pekerjaan atau tanggung jawab. Pemirsa yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, dengan cara berpikir, cara pandang, dan bagaimana cara kita untuk melihat dan ingin menjadi yang terbesar dan hebat, sehingga kita mengakibatkan manusia cenderung ingin dihargai, dihormati, dipandang, ditinggikan, serta dipuji. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, itu adalah hal yang wajar ketika kita melakukan sesuatu pekerjaan atau tanggung jawab kita dengan baik. Tetapi ketika hal itu menjadi berlebihan, maka akan menyebabkan kita menjadi orang yang sombong. Kita menjadi orang yang dituntut untuk terus harus mendapat pujian, harus dibanggakan. Bapak Ibu saudara-saudara pemirsa tabur Injil yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, bagian firman Tuhan ini hendak mengajarkan kepada kita tentang dua hal yang penting, yaitu mari kita belajar melihat apa maksud Tuhan menyampaikan kepada murid-murid pada waktu itu untuk merendahkan diri dalam melakukan pelayanan sebagai orang percaya dalam hidup pribadi, keluarga, dan persekutuan. Apa maksud Tuhan ketika dia menempatkan seorang anak kecil di tengah-tengah kehidupan atau persekutuan mereka pada saat itu ketika dia menyampaikan kebenaran firman Tuhan ini. Bapak Ibu saudara-saudara pemirsa tabur Injil yang Tuhan Yesus Kristus kasihi. Hal yang kedua, mari kita belajar memberi diri seperti anak kecil yang memiliki sikap kepolosan, ketaatan, dengar-dengaran, turut apa yang disampaikan, apa yang diperintahkan dia lakukan. Serta kita terbuka untuk diajar, dibentuk, dan diatur. Melalui dua hal penting ini, Bapak Ibu saudara-saudara pemirsa tabur Injil yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, memang bukanlah hal yang mudah untuk kita lakukan. Tidak semudah kita membalik telapak tangan, melainkan membutuhkan sebuah proses yang panjang. Tetapi jika ada tekad, keinginan yang sungguh dari dalam hati kita untuk lebih bersungguh-sungguh melakukan apa yang Tuhan kehendaki, atau belajar merendahkan diri seperti seorang anak kecil ini, maka pasti Roh Kudus akan menyertai, menolong dan mengawal tekad kita untuk dilakukan sepenuhnya. Bapak Ibu saudara-saudara pemirsa tabur Injil, orang yang besar adalah orang yang rela menjadi kecil dan tajam melihat arti dari hal-hal kecil. Artinya bahwa semakin kita memiliki posisi, semakin kita memiliki jabatan yang tinggi, kita diajarkan untuk mampu merendahkan diri. Bahkan sebagai orang Kristen yang mengaku percaya kepada Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, ingatlah bahwa cara Yesus menyelamatkan kita manusia dan dunia ini adalah dengan cara merendahkan dirinya, menjadi sama dengan manusia dan menyelamatkan manusia. Cara Tuhan hadir di tengah-tengah dunia ini patut kita contohi. Dalam kesederhanaannya, dalam kerendahan hatinya, Tuhan menyelamatkan kita. Sehingga Tuhan mampu, bahkan sanggup mengalahkan kuasa si jahat. Bapak Ibu saudara-saudara pemirsa tabur Injil yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, marilah
Kita diajarkan untuk mampu merendahkan diri, layaknya seorang anak kecil yang mau diajar, dibentuk, diatur, bahkan taat. Melakukan apa yang Tuhan kehendaki, bahkan taat dalam menjalani kehidupan kita yang telah diatur oleh Tuhan. Oleh sebab itu, Bapak Ibu, saudara-saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, Yesus memberi contoh kepada murid-murid, bahkan kita semua, seorang anak kecil menjadi teladan bagi kita. Maka saya yakin dan percaya ketika kita meminta pertolongan Tuhan untuk melalui proses ini, melalui kehidupan, bahkan terlebih khusus adalah bagaimana kita merendahkan diri seperti seorang anak kecil ini, Tuhan akan menolong dan memampukan kita. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara, pemirsa Tabura Injil yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan, pemilik dan pemberi hidup ini, kami bersyukur kepadamu saat ini, karena waktu dan kehendak Tuhan bagi kami saat ini untuk boleh mendengarkan kebenaran firman-Mu. Ini adalah waktu yang begitu berharga. Ini adalah kesempatan yang begitu luar biasa bagi kami. Biarlah kebenaran firman Tuhan yang telah kami dengar ini, Tuhan tuliskan di loh hati kami. Tuhan ikatkan di leher kami. Bahkan ketika dalam hidup kami kemana saja kami pergi, kami selalu ingat dan melakukan kebenaran firman Tuhan. Ya Allah, ya Bapa di sorga, terima kasih banyak untuk semua anugerah kesempatan Tuhan bagi kami saat ini. Untuk belajar kebenaran firman Tuhan. Untuk belajar merendahkan diri seperti seorang anak kecil. Dalam kepelosannya, dalam ketaatannya, dalam keluguannya. Untuk mau diatur, dibentuk, dibimbing oleh Tuhan. Menjadi serupa dengan Tuhan. Menjadi seturut dengan apa yang Tuhan mau. Ketika Tuhan masih mengizinkan kami menjalani hidup di dunia ini. Ya Allah, ya Bapa di sorga, terima kasih banyak. Tuhan memberkati kami sekalian. Bapak Ibu, saudara-saudara pemirsa Tabura Injil yang telah mendengarkan firman Tuhan. Biarlah hidup kami ini terus diisi oleh firman-Mu. Biarlah kehidupan kami terus memancarkan kasih dan terang Tuhan yang bercahaya. Karena kebenaran firman Tuhan terus kami dengar, kami renungkan, kami menyimak dengan seksama dalam hidup kami tiap-tiap hari dan kami melakukannya. Ya Allah, ya Bapa di sorga, melalui tuntunan kuasa Roh Kudus-Mu, peganglah tangan kami Tuhan, kawallah perjalanan kami, selimutilah kami dengan kekuatan kuasa-Mu, sehingga ketika dalam perjalanan hidup kami ini, dalam melalui proses Tuhan membentuk hidup kami, belajar keteladanan yang Tuhan tinggalkan ini, kami mampu untuk melakukannya. Kami mampu merendahkan diri. Kami mampu menjadi serupa dengan apa yang Tuhan mau. Ya Allah, ya Bapa di sorga, terima kasih banyak. Tolonglah kami, mampukan kami untuk menjalani hidup di dunia yang penuh dengan berbagai pergumulan, berbagai gejolak, tantangan, masalah ini Tuhan. Kami percaya Tuhan akan menolong kami untuk menjalani hidup ini. Ya Allah, ya Bapa di sorga, Tuhan terus memberkati pemberitaan firman Tuhan melalui perekaman Tabura Injil ini. Biarlah setiap benih-benih firman Tuhan yang ditaburkan, biarlah terus memancarkan berkat-berkat Tuhan atas hidup kami. Dan biarlah benih-benih firman Tuhan yang ditaburkan tidak kembali dengan sia-sia, tapi mendapat tempat yang baik dalam hati-hati kami selaku pendengar. Ya Allah, ya Bapa di surga, terima kasih banyak. Menyerahkan seluruh kehidupan kami, pergumulan kami, bahkan seluruh hidup ini sebagai persekutuan jemaat Tuhan, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, sebagai masyarakat yang baik dalam menjalani seluruh hidup kami.
sebagai warga negara yang baik. Tuhan menyertai dan memberkati kami. Supaya biarlah kehidupan kami, ketika kami masih diberikan kesempatan untuk menjalani hidup ini, kami boleh pergunakan dengan baik. Sehingga kelak nanti kami menerima janji keselamatan dari Tuhan. Bapa di surga, terima kasih banyak. Ampunilah kami akan segala dosa dan kesalahan kami ya Tuhan. Biarlah hidup kami ini kami taruh di tangan Tuhan. Akhirnya kami memohon berkat Tuhan dalam hidup kami. Anugerah Tuhan kami Yesus Kristus, pengasihan Allah Bapa dan persekutuan dengan Roh Allah yang kudus menyertai dan memberkati kami sekalian. Mulai dari saat ini terus kekal sampai selama-lamanya. Amin. Pemirsa Tabura Injil yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, demikianlah pendengaran firman Tuhan bagi kita sekalian. Tuhan terus memberkati kita melalui firman-Nya saat ini. Shalom.